Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana, NIM 2420119, kelas A pagi, semester 4, program studi pendidikan biologi IKIP PGRI Pontianak. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan mengenai 8 keterampilan dasar dalam mengajar. Adapun 8 keterampilan dasar dalam mengajar tersebut yaitu 1. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran, 2. Keterampilan bertanya, 3. Keterampilan menjelaskan, 4. Keterampilan mengadakan variasi, 5. Keterampilan memberikan penguatan, 6. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, 7. Keterampilan mengelola kelas, dan yang terakhir adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, berikut merupakan contoh 8 keterampilan dasar dalam mengajar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ketua kelasnya tolong pimpin doanya ya. Ya. Apa kabar hari ini semuanya? Semua pada sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Baik, sekarang Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Aida, Asihatun, Astuti, Bayu, Budi, Deni, Diki, Iis, Ivan, Wendy. Ya, hadir semua ya hari ini. Ya, hari ini kita akan belajar apa? Kalau ketemu saya, ya kita akan belajar biologi. Nah, sebelum saya memulai menyampaikan materi hari ini, coba kalian lihat sekeliling kalian, di meja kalian, di laci kalian, itu dilihat dulu sampah-sampahnya, dibersihkan terlebih dahulu ya, biar enak kalau kita belajarnya nanti. Ya, masih ingat nak pertemuan minggu lalu kita ngebahas mengenai materi apa? Ya, benar kata Asihatun bahwa minggu kemarin kita membahas materi mengenai kingdom Plante. Nah, pertemuan hari ini kita akan ngebahas materi mengenai kingdom Animalia. Nah, masih ingat enggak kemarin ciri-ciri dari kingdom Plante itu apa? Coba acungkan jarinya kalau misalnya masih ingat. Ya, Astuti. Ya, salah satu ciri-ciri dari kingdom Plante adalah multiseluler atau sel-selnya itu banyak. Ada lagi? Ya, Aida. Apa? Autotrof. Ya, autotrof termasuk salah satu ciri dari kingdom Plante. Autotrof artinya kingdom Plante itu bisa menghasilkan makanan sendiri dengan cara ya berfotosintesis. Nah, tadi teman-temannya sudah mereview sedikit mengenai materi yang kita pelajari pada pertemuan minggu lalu, yaitu mengenai kingdom Plante. Nah, hari ini kita akan ngebahas materi mengenai kingdom Animalia. Sekarang coba kalian buka buku cetak kalian di halaman 71 mengenai kingdom Animalia. Sudah? Oke. Nah, berbicara kingdom Animalia atau animal, berarti kita akan membicarakan mengenai hewan. Nah, bisa dilihat di situ di buku cetaknya. Yang pertama adalah ciri dari kingdom Animalia. Apa saja cirinya yang pertama? Ya, multiseluler atau terdiri dari banyak sel tersebut. Setelah itu, ya, eukariotik atau sel yang ada pada Animalia itu memiliki inti sel. Yang ketiga, bersifat heterotrof atau tidak bisa membuat makanan sendiri, artinya memerlukan makhluk hidup lain untuk memperoleh makanan. Kemudian
Habitat. Ya, habitatnya ada yang di akuatik atau air, terestrial ada di darat. Kemudian reproduksi dilakukan secara seksual maupun aseksual. Kemudian ya, lapisan tubuhnya ada yang diploblastik dan ada yang triploblastik. Diploblastik berarti apa di situ? Terdiri dari 2 lapis. Tri berarti terdiri dari 3 lapisan tubuh. Nah, anak-anak, kingdom Animalia sendiri itu dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu Avertebrata dan Vertebrata. Avertebrata artinya kingdom Animalia atau hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang, sedangkan Vertebrata adalah kingdom Animalia, hewan-hewan yang memiliki tulang belakang. Di mana di Avertebrata ini dibagi lagi menjadi 8 filum. Ada Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Mollusca, apalagi Arthropoda, terus Echinodermata dan Annelida. Kemudian kalau yang di Vertebrata itu sendiri dibagi hanya 1 filum saja, yaitu Chordata, yang terdiri dari 2 subfilum atau 2 subfilum ya, yaitu Pisces dan Pisces dan Tetrapoda. Ya. Hari ini kita akan membahas dulu yang Avertebrata ya. Sebelum saya menjelaskan ulang lagi sampai yang dari ciri-ciri sampai pembagian ini, ada yang masih bingung tidak? Ya, jelas? Apa yang kurang paham di bagian triploblastik dan diploblastik? Oke. Tadi mengenai yang diploblastik sama triploblastik, kalian masih ada yang kurang paham kan? Nah, di sini saya akan mencontohkan lah ya, ibaratnya mengenai diploblastik dan triploblastik. Nah, di sini saya ada buku ya. Nah, saya akan mencontohkan yang pertama adalah diploblastik. Misalnya gini, ini buku nih 2 kan, saya gulung gini. Jadi 2 bagian kan, dianggap saja ini lapisan yang diploblastik. Nah, buku yang pertama atau buku paling luar ini disebut dengan lapisan luar pada kingdom Animalia atau yang biasa disebut exoderm atau lapisan luar ya. Yang kedua lapisan dalam nih, buku kedua ini kita anggap saja lapisan dalam atau yang disebut dengan endoderm ya. Nah, ini contohnya yang dimaksud dengan diploblastik, hanya terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan luar atau exoderm dan lapisan dalam yang disebut dengan endoderm. Kemudian yang ini tuh diibaratkan rongga tubuh, yaitu yang berbatasan dengan organ-organ ya, organ-organ penting atau organ-organ visceral. Contohnya jantung, paru-paru, hati dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang triploblastik, tadi apa triploblastik? Terdiri dari 3 lapisan tubuh. Nah, saya tambah lagi lah bukunya. Ini jadi 3 kan? Saya lengkung jadi berbentuk seperti ini. 3 lapisan 3 lapisan tubuh. Nah, yang pertama, buku pertama ini disebut dengan lapisan luar ya. Yang pertama lapisan luar disebut exoderm. Lapisan kedua ini disebut lapisan tengah atau mesoderm. Kemudian yang terakhir, buku terakhir yang ketiga ini disebut lapisan dalam atau tadi apa? Ya, endoderm, baru ke rongga tubuhnya yang berbatasan dengan organ-organ visceral atau organ-organ penting. Jadi perbedaan di antara diploblastik dan triploblastik itu di lapisan tengah atau di mesoderm. Kalau yang di diploblastik itu tidak memiliki mesoderm, kalau di triploblastik dia memiliki mesoderm. Ya, jelas ya? Nah, sekarang saya minta kalian membentuk kelompok ya, membentuk kelompok yang terdiri dari 4 kelompok ya, terserah anggotanya berapa, kalian bentuk, pokoknya harus 4 kelompok ya. Kemudian di sini ya, saya ada LKS ya. LKS di sini saya akan meminta kalian untuk mendiskusikan mengenai film-film yang ada pada
Avertebrata. Ya, di sini kita akan bahas 4 filum saja, yaitu Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, dan Annelida. 4 kelompok itu nanti saya bagikan LKS-nya ya. Nah, kalian mendiskusikan apa? Ya, yang pertama, saya meminta kalian untuk mendiskusikan ciri umum. Di ciri umum, pembagian kelas. Tadi kan filum, habis itu di kelas, dan setiap kelas kalian beri contoh spesiesnya saja. Contoh spesies maksud saya ya 1 atau 2 gitu ya. Minimal 2 lah ya. Terus reproduksi ya, reproduksinya. Kemudian setelah itu nanti kalian maju per kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi yang kalian lakukan ya pada LKS yang saya bagikan ini. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi enggak? Oke, sekarang coba perwakilan kelompok ambil LKS-nya. Dah? Nih, perwakilan kelompok cepat. Setiap kelompok sudah mendapatkan LKS yang saya berikan. Oke, tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa kalian saya minta untuk mencari ciri umum, klasifikasi, dan reproduksi pada filum-filum Avertebrata yang sudah saya tentukan di tiap kelompok. Ya, jadi nanti kalian cari informasi, misalnya ciri umum, kalian cukup jelaskan saja. Misal ciri umumnya anggap saja multiseluler, ya udah multiseluler saja tanpa kalian beri kayak penjelasan lebih lanjut, nanti lebih rumit ya kalau misalnya kalian beri penjelasan. Kemudian diklasifikasi, ya sudah kalian cukup misal pada Porifera diklasifikasikan beberapa kelas, kalian sebutkan saja kelasnya apa, terus contoh spesiesnya apa. Tadi saya minta berapa? 2 ya. Kalau misalnya ketemunya 1 ya sudah 1 saja. Kalau misalnya lebih dari 1 tuliskan saja. Terus reproduksi. Nah, reproduksinya kalian jelaskan secara singkat saja. Misalnya reproduksi seksualnya gimana, aseksualnya gimana gitu ya. Secara singkat saja. Sampai sini tiap kelompok paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, silahkan kalian bekerja. Saya kasih waktu 30 menit untuk diskusi ya. Gimana anak-anak? Sudah selesai semua pekerjaannya? Sudah selesai diskusinya? Sudah. Gimana? Susah atau enggak? Lumayan susah maksudnya. Oke, jadi seperti yang sampaikan tadi, bahwa kita setelah diskusi kita akan presentasi. Kelompok yang sudah siap coba maju ya, yang sudah siap. Oke, kelompok mana? Kelompok Cnidaria. Oke, kelompok Cnidaria silahkan maju ya. Oke ya, kelompok Cnidaria silahkan presentasi ya. Jangan lupa kalian perkenalkan dulu kelompoknya dan perkenalkan anggota kelompoknya, kemudian baru sampaikan presentasinya ya. Oke, silahkan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Cnidaria. Oke, baik, di sini ya Bapak akan memberikan tambahan sedikit mengenai presentasi dari kelompok Cnidaria ya. Yang tadi lihat dari ciri umumnya dulu bahwa apa tadi, Cnidaria mengalami diversifikasi bentuk dari sesil ke motil. Artinya dari sesil itu sesil itu yang tidak dapat bergerak jadi motil bergerak, atau bisa dikatakan juga sesil itu polip, motil itu medusa. Berarti polip itu tidak dapat bergerak ya, medusa itu dapat bergerak bebas. Kemudian bentuk tubuhnya itu seperti kantung, terus memiliki 1 lubang yang berfungsi sebagai organ pencernaan dan anus atau sistem pengeluarannya. Jadi di tubuhnya itu terdapat 1 lubang besar. Kemudian pada beberapa spesies tadi memiliki apa? Tentakel yang berfungsi untuk menangkap mangsa dan sebagai proteksi atau perlindungan diri terhadap serangan dari predator. Tadi ya, klasifikasinya ada berapa? Ada 4. Apa saja? Anthozoa, Cubozoa,
Scyphozoa, dan Hydrozoa. Ya, tadi contohnya sudah disebutkan teman-temannya kan? Teman-teman dari kelompok Cnidaria. Oke, beri tepuk tangan semuanya untuk kelompok Cnidaria. Oke, yang disampaikan oleh kelompok Cnidaria terkait ciri-ciri, terus klasifikasi dan reproduksi pada Cnidaria itu sudah benar ya, benar. Oke, jadi kesimpulannya materi hari ini adalah Kingdom Animalia itu terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Avertebrata dan Vertebrata, di mana Avertebrata merupakan hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang, dan Vertebrata adalah hewan-hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, pada pertemuan hari ini ya, tadi kita sudah membahas mengenai hewan Avertebrata yang terdiri dari 8 filum. Yang 4 filum kita sudah bahas melalui diskusi kelompok dan presentasi. Next, pertemuan selanjutnya kita akan membahas 4 filum sisa dari Avertebrata. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan yang Vertebrata. Jadi kalian di rumah nanti baca dulu mengenai materi tersebut ya. Oke anak-anak, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga materi yang Bapak sampaikan dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian. Sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, jadi saya akhiri pertemuan kita hari ini. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.